어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nurul Khotimah, NPM 2241127, Class Management 22B. Uji hipotesis testing. Pengujian hipotesis adalah prosedur formal yang digunakan ahli statistik untuk menguji apakah suatu hipotesis dapat diterima. Ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis utama benar atau tidak. Bentuk pengujian hipotesis pertama kali digunakan pada tahun 1070-an oleh orang bernama John Arbroath dan Pierre-Simon Lesage. Mereka berdua menganalisis rasio jenis kelamin manusia saat lahir. Di dunia modern, pengujian hipotesis sering digunakan dalam penelitian dan juga merupakan metode penting dalam pemasaran online. Contoh pengujian hipotesis yang digunakan dalam pemasaran online adalah mengevaluasi kinerja klik tayang dalam dua kampanye pemasaran yang berbeda. Sasaran pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan yang berbeda. Sasaran pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pada rasio signifikan klik tayang antara kampanye 1 dan kampanye 2. Untuk menentukannya, suatu tes dipilih dan kemudian hasilnya dihitung dari rumus tertentu. Berdasarkan dari kedua kampanye tersebut, sebuah kesimpulan akan diambil dari hasil tersebut dan kita akan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kampanye tersebut atau tidak. Jenis hipotesis ada 7. Jenis hipotesis utama, hipotesis sederhana. Hipotesis sederhana akan mencerminkan hubungan antara dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis kompleks mencerminkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan dua atau lebih variabel dependen. Hubungan kerja atau peneliti hipotesis kerja adalah usulan solusi terhadap suatu masalah sampai penelitian lebih lanjut dapat dilakukan atau ide yang baik lebih muncul di benak. Hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel ini, kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis logis adalah hipotesis yang diverifikasi oleh bukti logis. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang diverifikasi secara statistik. Ini adalah metode inferensi statistik. Bagaimana menguji hipotesis? Peneliti biasanya menggunakan pengujian hipotesis ketika membandingkan dua kelompok atau lebih, bahkan atau bisa lebih dari dua kelompok. 4 langkah pengujian hipotesis adalah 1. Tentukan hipotesis. 0. Hipotesis 0 berupaya menunjukkan bahwa tidak ada variasi antara variabel atau bahwa satu variabel tidak berbeda dengan rata-ratanya. Ini adalah pernyataan tidak adanya pengaruh antara dua faktor kelompok atau lebih. Jika melakukan penelitian, peneliti biasanya tertarik untuk dua faktor atau kelompok lebih. Tertarik untuk menyangkal hipotesis 02, tentukan hipotesis alternatif. Hipotesis adalah kebalikan dari hipotesis 0, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kedua variabel tersebut. Seringkali peneliti tertarik untuk membuktikan hipotesis alternatif. Tetapkan tingkat signifikan. Tingkat signifikan adalah kemungkinan ditolaknya hipotesis. 0 padahal hipotesis itu benar. Tingkat signifikan biasanya ditetapkan sebesar 0,054. Hitung statistik uji dan nilai P yang sesuai statistik uji signifikan biasanya dihitung menggunakan rumus dengan mean dan deviasi. Statistik uji biasanya menguji hubungan antar variabel atau kelompok pembanding.
Nilai P ditentukan dari hasil statistik uji. Nilai P adalah probabilitas menemukan hasil observasi ketika hipotesis 0 benar. Bagaimana menafsirkan hasil pengujian hipotesis? Berikut cara menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Evaluasi tes dan terapkan aturan keputusan Anda bergantung pada nilai statistik uji, tolak atau terima hipotesis 0. Contoh gaji hipotesis akan terlihat seperti ini. Nyatakan hipotesis 0, minyak esensial peppermint tidak memengaruhi gejala kecemasan. Nyatakan hipotesis alternatif, minyak esensial peppermint meredakan gejala kecemasan. Tetapkan tingkat signifikan. Tingkat signifikannya adalah 0,25. Tingkat 0,25 memberikan peluang lebih besar dalam membuktikan alternatif. Hitung mulai nilai P. Nilai P adalah 0,5. Kesimpulan uji hipotesis, satu kelompok orang diberi minyak esensial peppermint dan kelompok lainnya diberi placebo. Anggota kedua kelompok melaporkan sendiri tingkat kecemasan mereka. Dan perbedaan antar kelompok signifikan secara statistik dengan nilai P 0,05. Nilai P jauh di bawah tingkat signifikasi 0,25. Disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis alternatif minyak esensial dapat meringankan gejala kecemasan. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.